Bab 101, anggota tubuh yang kurang berkembang dan pikiran yang sederhana. Mencari Fang Yu. Semua anak laki-laki di kelas menatap Fang Yu dengan mata terkejut. Nora baru saja pindah ke sini beberapa hari yang lalu, tetapi dia benar-benar datang mencari Fang Yu atas inisiatifnya sendiri. Ditambah lagi rona merah di wajah Nora ketika dia berbicara, dan ekspresinya yang malu-malu. Mungkinkah itu? Memikirkan hal ini, keterkejutan di mata banyak anak laki-laki berubah menjadi kecemburuan. Fang Yu telah menjadi begitu dekat dengan Clara, apakah dewi baru itu akan disakiti olehnya? Sungguh tidak adil. Clara menatap Nora, lalu Fang Yu, matanya yang indah penuh dengan kecurigaan. Fang Yu menatap Nora dan sedikit mengernyit. Gadis ini, apakah dia akan membuat masalah lagi? Ketika Nora melihat Fang Yu, dia tersenyum tipis, bagaikan bunga yang sedang mekar, mempesona. Emir, yang berdiri di depannya, terpesona sejenak. Fang Yu hendak berjalan menuju Nora, tetapi dihentikan oleh Clara. "Kemana? Kau mau pergi?" tanya Clara sambil menggigit bibirnya. "Seseorang mencariku, jadi tentu saja aku harus keluar dan menemuinya." Fang Yu menjawab, berjalan ke pintu belakang kelas dan berdiri di depan Nora. "Apakah ada yang ingin kau bicarakan padaku?" tanya Fang Yu. "Baiklah, ada yang ingin kutanyakan padamu, teman sekelas Fang Yu. Apakah tidak apa-apa jika kau datang ke atap?" Nora berkata lembut sambil tersenyum. "Atap." Anak-anak lelaki yang menguping di dekat situ kembali meratap dalam hati. Apa itu atap? Ini adalah tempat di mana pasangan di sekolah pergi untuk bermesraan. Nora berinisiatif mengajak Fang Yu ke atap. Jelas apa yang ingin dia lakukan, bukan? Baiklah. Fang Yu langsung setuju. Kalau begitu, ayo kita pergi. Nora tersenyum lagi, lalu berbalik dan pergi. Fang Yu mengikuti Nora dan pergi bersama. Pada saat ini, kelas sedang gempar. Sial, kapan Fang Yu berhubungan dengan Nora? Bahkan belum seminggu sejak Nora pindah ke sini. Bukankah ini terlalu cepat? Jelas sekali Fang Yu bajingan. Dia sudah punya Clara, tapi dia masih. Banyak orang memandang Clara dengan tatapan aneh. Clara menundukkan kepalanya dan mengerjakan soal matematika, berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya, dan tangannya yang memegang pena terasa sangat kuat. Karena masih pagi, tidak ada orang lain di atap. "Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku?" tanya Fang Yu. Nora menatap Fang Yu, senyum di wajahnya perlahan memudar, dan sorot mata indahnya juga menjadi dingin. "Kamu belum meminta maaf atas kekasaranmu kemarin siang," kata Nora dingin. "Maksudmu, adikmu memanggilku penguntit mesum?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Kalau begitu, kau harus minta maaf padaku." Wajah cantik Nora berubah dingin, dan dia berkata, "Kamu mengikutiku dan membuat adikku jatuh, dan kamu masih ingin kami meminta maaf padamu. Pertama-tama, aku tidak pernah mengikutimu. Kedua, jatuhnya adikmu tidak ada hubungannya denganku. Dia kehilangan keseimbangan dan tidak bisa berdiri dengan kokoh." Fang Yu berkata, "Sebaliknya, kamulah yang memfitnahku. Kamu harus meminta maaf padaku." Wajah Nora berubah sangat dingin. Awalnya, dia ingin memberi Fang Yu kesempatan untuk meminta maaf, tetapi Fang Yu tidak menghargainya, dia juga membalasnya. "Kalau begitu, jangan salahkan dia." "Dasar bajingan," kata Nora dingin, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram lengan Fang Yu. "Apakah Anda benar-benar akan mengambil tindakan?" Fang Yu tertegun, tetapi tidak bereaksi. Dia membiarkan Nora meraih lengannya, ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Nora menarik kuat-kuat, mencoba menarik Fang Yu ke depan. Tetapi ketika dia menariknya, dia mendapati bahwa dia tidak dapat menggerakkan Fang Yu sama sekali. Nora tertegun, menggertakkan giginya, menggunakan kekuatan internalnya, dan menarik dengan keras lagi. Kali ini, akhirnya berhasil. Fang Yu mengambil inisiatif untuk bergerak menuju Nora. Secerca kebanggaan terpancar di mata indah Nora, dan dia menjulurkan kakinya, mencoba menjatuhkan Fang Yu ke tanah. Dia hanya ingin memberi Fang Yu pelajaran. Jangan biarkan Fang Yu berani bersikap kasar lagi. Tetapi ketika kakinya menyentuh kaki Fang Yu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat besar. Fang Yu meraih tangan kanan Nora dan menariknya ke depan. "Ah!" Nora menjerit dan ditangkap oleh Fang Yu, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Bam! Kemudian, Nora terduduk lemas di tanah, pantatnya terasa sakit. "Kalian berdua benar-benar mirip. Bukan hanya anggota tubuh kalian kurang berkembang, tetapi pikiran kalian juga sederhana." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan atap. Setelah mendengar komentar Fang Yu, Nora menggertakkan giginya karena marah dan ingin berdiri dan menyelesaikan masalah dengan Fang Yu. Tetapi begitu dia mencoba berdiri, dia merasakan nyeri di pinggulnya, yang tidak dapat disembuhkannya untuk sementara waktu. "Fang Yu, tunggu saja aku." Nora sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Begitu Fang Yu kembali ke kelas, dia dipandangi oleh banyak orang. Namun dia tidak peduli.
Dia kembali ke tempat duduknya dan tertidur di meja. Clara menatap Fang Yu yang tergeletak di atas meja, ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya, dan akhirnya tidak bertanya apa-apa lagi. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu baru saja keluar kelas dan melihat Hubert dan si gemuk Alfian. Kedua orang ini bisa dikatakan terlambat bertemu dan sedang bersenang-senang akhir-akhir ini. "Bos, ayo kita datang ke KTV di rumahku malam ini dan bersenang-senang," kata Hubert. Fang Yu tidak tertarik dan berkata, "Tidak, aku ingin pulang untuk makan malam. Kami juga punya makanan di KTV-ku. Dan para koki direkrut dari hotel-hotel besar dengan gaji tinggi, jadi keterampilan memasak mereka jelas tidak ada masalah," kata Hubert dengan cemas. "Begitukah? Kalau begitu pergilah dan duduklah sebentar." Fang Yu sebenarnya masih tidak begitu tertarik, tetapi ketika dia melihat wajah si gemuk Alfian dan Hubert yang penuh harap, dia tidak lagi menolak. Duduk di dalam mobil, Hubert berkata, "Bos, kali ini, selain Anda, saya juga mengundang beberapa teman dan beberapa teman sekelas. Akan lebih meriah jika ada lebih banyak orang. Tentu saja, saya tidak mengizinkan kedua gadis dari mal itu datang terakhir kali." 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan KTV dengan tanda besar Haoxing KTV. Hubert membawa Fang Yu dan si gemuk Alfian ke KTV, naik lift langsung ke lantai 3, lalu berjalan ke ruang pribadi yang besar. Dekorasi kotak itu sangat mewah dan tempatnya luas, mampu menampung sedikitnya 50 orang. Saat ini, tidak ada orang lain di dalam kotak itu. "Bos, KTV-ku lumayan bagus, kan? KTV-ku menduduki peringkat pertama di antara puluhan KTV di sekitar sini," Hubert berkata dengan bangga. Setelah itu, Hubert mengambil menu dari meja, menyerahkannya kepada Fang Yu, dan berkata, "Bos, ada banyak hidangan yang bisa dipilih. Jika Anda lapar, Anda bisa memesan sekarang." Fang Yu mengambil menu dan membolak-baliknya. Memang ada banyak hidangan di sana, mirip dengan hidangan di restoran biasa. "Saya mau mie goreng," kata Fang Yu. "Hanya mie goreng, masih banyak hidangan lain di sini." Hubert tercengang. "Tiba-tiba aku ingin makan mie goreng," jawab Fang Yu. "Si gendut, bagaimana denganmu?" Hubert menatap si gendut Liu. "Kalau begitu, aku juga mau makan mie goreng," sahut si gemuk Alfian. "Baiklah." Hubert memanggil pelayan dan memintanya untuk membawakan 2 piring mie goreng. 5 menit kemudian, pelayan meletakkan 2 piring mie goreng di atas meja di ruang pribadi. Fang Yu dan si gemuk Alfian mengambil sumpit mereka dan mulai makan. "Bos, bagaimana?" "Seharusnya baik-baik saja," Hubert bertanya dari samping. "Tidak buruk," jawab Fang Yu. Tepat saat Fang Yu dan si gemuk Alfian sedang makan mie goreng, pintu ruang pribadi didorong terbuka dan beberapa pemuda dengan rambut berwarna-warni masuk dari luar. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria dengan potongan rambut cepak dan tato naga biru di lehernya. Melihat Fang Yu dan si gemuk Alfian makan mie goreng, sekelompok orang itu semua terkejut. "Saudara Armen, Anda sudah datang." Hubert menyapanya dengan senyum di wajahnya. Ini adalah teman yang pernah ditemuinya di sebuah bar sebelumnya. Namanya Armen. Dia cukup berpengaruh di dunia bawah dan bahkan terkenal di seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Melihat Armen yang sedang menatap Fang Yu dan si gemuk Alfian, Hubert memperkenalkan mereka. Mereka berdua adalah Fang Yu dan Alfian. "Mereka adalah saudara-saudaraku di sekolah." "Bos, orang ini bernama saudara Armen. Dia adalah teman yang kuceritakan kepadamu. Suatu kali, aku sedang minum di bar di luar dan terlibat konflik dengan seseorang, dan saudara Armen lah yang membantuku menyelesaikannya." Hubert berkata kepada Fang Yu lagi. "Bos." Ekspresi Armen sedikit berubah ketika dia mendengar Hubert berbicara kepada Fang Yu. Saat itu, alasannya membantu Hubert di bar adalah karena dia melihat anggur yang diminum Hubert semuanya anggur mahal dan dia tahu bahwa Hubert kaya. Dia ingin mendapatkan keuntungan dengan berteman dengan Hubert melalui bantuan ini. Orang-orang kaya generasi kedua yang tidak berpengalaman dalam dunia adalah yang paling mudah ditipu. Ini memang benar. Keduanya baru saling kenal kurang dari 2 bulan, dan Armen telah memperoleh banyak keuntungan dari Hubert, termasuk sepeda motor Tyrannosaurus yang dimodifikasi senilai 100.000 yuan dan sejumlah besar uang tunai. Akhir-akhir ini, Armen tengah memikirkan cara untuk merekrut Hubert sebagai adiknya, dengan harapan bisa mendapat keuntungan besar darinya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Hubert ternyata mengenali orang lain sebagai bosnya. Armen menatap Fang Yu dan bertanya, "Hubert, bosmu dari mana? Kurasa aku belum pernah melihatnya." Bab 102, kamu pikir kamu siapa? "Kakak Armen, kakak tertua saya bukan seorang gangster. Dia adalah siswa SMA di sekolah kami," Hubert berkata sambil tersenyum. "Haha. Karena dia tidak berada di dunia bawah, bagaimana kamu bisa mengenalinya sebagai bos?" Armen berkata sambil tersenyum kecut. "Karena, aku sangat mengaguminya." Hubert melirik Fang Yu dan berkata. Ia sering teringat malam itu, saat penampilan Fang Yu yang bak dewa menghadapi hampir 100 penjahat dengan jeruji besi saja sudah begitu mengejutkan.
Kekaguman. Armen melirik Fang Yu dan mendapati bahwa Fang Yu kurus dan jelas tidak pandai bertarung. Dia mengenakan seragam sekolah dan tidak terlihat seperti orang kaya. Dia tidak memiliki aura apapun dan terlihat seperti siswa biasa. Apa yang bisa dikagumi dari orang seperti itu? Namun Armen tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meminta teman-temannya untuk duduk dan berkata, hari ini temanku yang mentraktir. KTV ini miliknya. Kalian boleh memesan apapun yang kalian mau. Jangan bersikap sopan. Sekelompok anak muda ini bersorak tak terkendali, mengambil mikrofon dan mulai bersorak. Fang Yu sedikit mengernyit, merasa kalau keadaan agak berisik. Hubert melihat Fang Yu tampak tidak senang, jadi dia cepat-cepat melangkah maju dan berbisik, "Bos, awalnya aku hanya mengundang kakak Armen. Aku tidak tahu dia akan membawa begitu banyak orang. Kalau menurutmu berisik, bolehkah aku membantumu pindah kamar?" Pada saat ini, Armen datang sambil membawa sebotol anggur asing di tangannya dan bertanya, "Hubert, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengundang banyak siswa dari kelasmu hari ini? Apakah hanya mereka berdua? Tidak ada yang lain? Mereka mungkin masih dalam perjalanan, mereka seharusnya segera tiba, kan?" kata Hubert. Begitu Hubert selesai berbicara, pintu ruang pribadi didorong terbuka. Sekelompok siswa berseragam sekolah masuk. 4 laki-laki dan 6 perempuan. Fang Yu segera melihat Vivian di antara sekelompok orang dengan tatapan bingung di matanya. Mengapa dia ada di sini juga? Armen, yang berdiri di samping, juga melihat Vivian, yang jelas-jelas jauh lebih cantik daripada gadis-gadis lainnya, dan matanya berbinar. Salah satu alasan utama mengapa dia datang ke sini hari ini adalah untuk menjemput seorang mahasiswi. "Bos, aku memanggil Vivian ke sini. Aku bilang padanya bahwa kamu juga akan datang, dan dia setuju," kata Hubert. Ini adalah pertama kalinya Vivian datang ke tempat seperti itu, dan dia sedikit malu. Begitu dia memasuki ruang pribadi, dia mulai mencari Fang Yu. Melihat Fang Yu, wajah Vivian berseri-seri karena kegembiraan dan dia berjalan mendekat dengan cepat. "Kakak Fang Yu." Vivian duduk di sebelah Fang Yu. "Apakah kamu sudah memberitahu ibumu bahwa kamu akan pulang terlambat hari ini?" tanya Fang Yu. "Yah, aku baru saja meminjam ponsel teman sekelasku untuk meneleponnya," kata Vivian. Melihat pemandangan ini, wajah Armen menjadi sedikit muram. Gadis cantik ini sebenarnya ada hubungannya dengan Fang Yu. Dan hubungannya tampaknya sangat dekat. "Hubert, gadis yang cantik sekali, mengapa kau tidak mengenalkannya padaku?" Armen menatap Hubert dan bertanya. "Hah?" Hubert tercengang. Alasan mengapa dia menelepon Vivian adalah karena dia tahu bahwa Vivian dan Fang Yu memiliki hubungan khusus. Tetapi mata Armen jelas menunjukkan bahwa dia tertarik pada Yu Yiwei. Hubert tidak tahu harus berbuat apa dan menatap Fang Yu. "Bos." "Hubert, aku sarankan kamu jangan memanggilnya bos, kalau tidak orang lain akan menertawakanmu saat melihatmu mengikuti bos seperti itu." Melihat penampilan Hubert yang seperti pengikut, Armen menjadi semakin marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Wajah Hubert sedikit berubah dan dia berkata, "Saudara Armen, saya sudah katakan sebelumnya, saya." "Hubert, kamu masih terlalu muda. Bagaimana mungkin seorang siswa yang masih sekolah bisa memenuhi syarat untuk menjadi bosmu? Dia tidak bisa memberimu bantuan apapun. Tapi aku gangster sejati dan aku benar-benar bisa melindungimu. Tidak peduli siapa yang menindasmu di sekolah, aku bisa membantumu. Jika kamu mendapat masalah, aku bisa menggunakan koneksiku untuk membantumu menyelesaikannya. Hanya orang sepertiku yang bisa menjadi bos." Setelah Armen selesai berbicara, dia melirik Fang Yu dengan jijik, lalu menatap lurus ke arah Vivian. "Adik kecil, bisakah kau memperkenalkan dirimu? Namaku Armen, dan aku ingin berteman denganmu." Armen berkata sambil tersenyum. Melihat tato di leher Armen, Vivian sedikit takut dan mencondongkan tubuh ke arah Fang Yu. Wajah Armen menjadi gelap. Dia melirik Fang Yu, mendengus dingin, dan berjalan menuju kelompok siswa lain sambil memegang anggur di tangannya. Jika bukan karena Hubert, sponsor keuangannya, dia pasti sudah menentangnya sejak lama. "Bos, kakak Armen, ini hanya kepribadiannya, jangan dimasukkan ke hati." Hubert takut Fang Yu akan marah, jadi dia berkata cepat. "Tidak apa-apa, aku sudah kenyang dan siap berangkat," kata Fang Yu. Di depan kelompok siswa lainnya, Armen sangat populer. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa adik lelaki yang dibawa Armen, yang terus-menerus menyanjung dan membanggakannya, sehingga membuat sekelompok siswa mempercayainya. Setelah berbincang-bincang sejenak tentang tindakan heroik Armen, keempat anak laki-laki itu memandang Armen dengan penuh kekaguman, sambil berharap suatu hari nanti mereka dapat menjadi kakak yang pandai bersosialisasi seperti Armen. Dan gadis-gadis itu begitu tergoda dengan kata-kata manis Armen dan adik laki-lakinya hingga mereka tertawa terus-menerus. Selama percakapan, Armen terus menuangkan anggur untuk gadis-gadis itu, dan segera wajah mereka memerah dan mata mereka kabur karena mabuk. "Sepertinya kita akan mendapatkan sesuatu malam ini." Sedikit nafsu melintas di mata Armen. Namun dia melirik Vivian yang duduk tidak jauh, dan masih merasa tidak mau.
Dibandingkan dengan gadis-gadis di depannya, Vivian jauh lebih menonjol, baik dari penampilan maupun temperamennya. Tetapi Vivian tetap duduk di samping Fang Yu dan tidak bergerak sama sekali. Armen menatap Fang Yu dengan mata penuh cemburu. Ayo pergi. Setelah duduk beberapa saat, Fang Yu berdiri dan bersiap untuk pergi. Kakak Fang Yu, aku mau ke kamar mandi dulu, kata Vivian. Baiklah. Fang Yu mengangguk. Vivian baru saja membuka pintu kamar pribadi ketika sekelompok preman keluar dari kamar seberang. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria berkepala datar yang bau alkohol. Ketika Ping Tou melihat Vivian membuka pintu dan berjalan keluar, sedikit keterkejutan terpancar di matanya, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Vivian. Vivian sangat ketakutan hingga dia berteriak dan bergegas kembali ke kamar pribadi. Ada apa? Hubert tertegun dan bertanya. Vivian berlari kembali ke Fang Yu dan berkata dengan pucat, aku bertemu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu ruang pribadi itu didorong terbuka. Pria berkepala datar itu mengamati orang-orang di dalam ruangan, lalu menatap Vivian dan menyeringai, gadis, kemarilah dan temani aku. Aku bisa membayarmu. Ada orang-orang yang bernyanyi di ruang pribadi, tetapi mereka berhenti ketika melihat adegan ini. Lelaki berkepala datar itu tampak sakit-sakitan dengan wajah memerah, dan kelihatannya ia tidak hanya minum, tetapi mungkin juga memakai narkoba. Hei, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Semua orang di sini adalah teman sekelas dan sahabatku. Hubert melangkah maju dan berkata dengan marah. Siapa kau? Apakah giliranmu untuk berbicara di sini? Bawahan di belakang Ping Tou menatap Hubert dengan mata tajam. Hubert sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berdiri diam dan berkata, aku, KTV ini milik ayahku. Ayahmu? Kau tahu siapa aku? Sekalipun kau ayahmu, kau harus bersikap sopan di hadapanku. Pria berkepala datar itu mencibir dan berkata. Setelah berkata demikian, dia menatap Vivian yang berdiri di samping Fang Yu, menjilat bibirnya, dan berkata, gadis, aku akan mengatakannya lagi, datanglah ke kamar pribadiku dan bermainlah denganku, jangan membuatku marah. Tubuh Vivian gemetar, dia bersembunyi di belakang Fang Yu dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, Armen yang berada tidak jauh dari situ tengah memperhatikan tindakan Fang Yu dengan tatapan jijik dan ekspresi penghinaan di wajahnya. Fang Yu bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Bos macam apa ini? Sekarang adalah kesempatannya. Selama dia bangkit dan menyelesaikan masalah tersebut, baik Hubert maupun Vivian akan memandangnya dengan kagum, dan para siswa di sekitarnya akan semakin memujanya. Memikirkan hal ini, Armen berdiri dengan ekspresi bangga di wajahnya. Saudara Armen akan bertindak. Orang berkepala datar itu akan mendapat masalah besar. Ya, saudara Armen adalah pemimpin daerah ini. Dia pasti bisa menghadapi si kepala datar ini. Kakak Armen sangat tampan. Sekelompok mahasiswa itu menatap punggung Armen dengan ekspresi gembira dan mata berbinar. Armen menghampiri pria berkepala datar itu dan berkata, kakak, apa yang kau lakukan ini agak tidak masuk akal, ya. Gadis itu adalah teman sekelas temanku, dia masih muda. Kalau kau ingin mencari wanita, carilah yang profesional. Pria berkepala datar itu menatap Armen dengan jijik dan bertanya, siapa kamu? Saya Armen dari Qingyan Society. Semua orang yang nongkrong di daerah ini pasti kenal saya, kan? Mereka yang menghargai saya akan memanggil saya saudara Armen. Armen berkata dengan tenang dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Bab 103, segera minta maaf. Dia belum pernah melihat Ping Tou sebelumnya, dan jelas bahwa Ping Tou bukanlah seorang bos, hanya seorang gangster biasa. Untuk menghadapi para penjahat ini, Armen hanya perlu menunjukkan identitasnya dan dia bisa menakuti mereka. Perkumpulan Qingyan. Pria berkepala datar itu tampak menggoda dan langsung mengangkat kakinya, menendang perut Armen. Armen tidak punya waktu untuk bereaksi, dan sambil menjerit kesakitan, dia ditendang ke tanah. Terdengar seruan di ruang pribadi itu. Tak seorang pun menyangka, lelaki berkepala pesek itu berani bertindak langsung. Kakak Armen, kelompok adik-adik Armen segera menyerbu ke depan. Kau bukan siapa-siapa, beraninya kau, seorang antek dari masyarakat Qingyan, pamer di depan Tuan Li. Bawahan di samping pria berkepala datar mencibir. Tuan Li. Wajah Armen berubah dan hatinya terkejut. Nama keluarga ini, bukankah itu nama keluarga dari keluarga presiden masyarakat Qingyan? Mungkinkah itu? Armen, benar, mulai hari ini, kau dikeluarkan dari perkumpulan Qingyan. Kau bahkan tidak mengenaliku, apa gunanya punya sampah sepertimu? Kata pria berkepala datar itu. Pada saat ini, Armen akhirnya memastikan bahwa pria berkepala datar di depannya adalah Presiden Qingyan Society saat ini, adik laki-laki Windy, Herdian. Dia pernah mendengar nama ini, tetapi mengingat status sosialnya, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Herdian secara langsung, jadi dia tidak dapat mengenalinya. Tuan Li, saya hanya mabuk dan tidak mengenali Anda sejenak, saya minta maaf. Armen segera berdiri dan membungkuk pada Herdian untuk meminta maaf. Sekelompok adiknya juga meminta maaf kepada Herdian.
Bah, minggirlah dan jangan ganggu kesenanganku. Herdian meludahi wajah Armen dan mengumpat dengan marah. Armen menundukkan kepalanya, menyeka air liur di wajahnya, dan segera berdiri di samping. Melihat kejadian ini, raut wajah para siswa yang tadinya sangat gembira dan mengira Armen dapat dengan mudah menghadapi lelaki berkepala datar ini pun berubah. Kakak Armen, Hubert menatap Armen dengan ekspresi terkejut. Armen, ibumu, jika kau menyinggung Guru Li, kau akan mati. Tidak ada yang bisa menolongmu. Armen mengumpat dengan marah. Diludahi di depan banyak orang, wajar saja kalau dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dan sekarang dia melampiaskan amarahnya pada Hubert. Wah, apakah gadis ini pacarmu? Herdian bertanya dengan mata menyipit ketika dia melihat Vivian bersembunyi di belakang Fang Yu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Itu akan lebih baik, kau bisa mengirimnya ke kamar pribadiku. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Kita ngobrol saja, Herdian berkata sambil tersenyum. Vivian gemetar seluruh tubuhnya, menempel erat pada Fang Yu, tidak berani berbicara. Itu tidak akan berhasil, jawab Fang Yu. Tidak, wajah Herdian tiba-tiba berubah muram. Melihat ekspresi Fang Yu yang tenang dan kalem, dia merasa sangat tidak senang. Siapa yang tidak terlihat takut dan hormat saat melihatku, Herdian? Kamu seorang siswa sekolah menengah, beraninya kamu menatapku seperti ini. Tolak permintaanku. Herdian baru saja minum obat bius dan kondisi mentalnya sudah sangat kacau. Saat ini, dia bahkan lebih marah. Patahkan tangan dan kaki anak laki-laki itu, lalu bawa gadis itu ke kamar pribadiku. Setelah Herdian selesai berbicara, anak buahnya di belakangnya bergegas keluar. Armen di sebelahnya tampak main-main. Dia ingin melihat Fang Yu dipukuli, semakin menyedihkan semakin baik. Kalau kau menyinggung tuan muda masyarakat Qingyan, tunggu dan lihat bagaimana kau mati. Namun detik berikutnya, wajah Armen membeku. Bam! Setelah terdengar serangkaian suara, semua anak buah Herdian jatuh ke tanah sambil meratap, bahkan ada yang mulutnya berbusa dan pingsan. Hanya dalam beberapa detik, semua anak buah Herdian terbunuh. Melihat Fang Yu yang berdiri di tengah ruang pribadi, mata Armen dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini, apakah begitu pandai berkelahi? Namun dia segera sadar dan tatapannya menjadi lebih ceria. Kali ini, Fang Yu benar-benar menyinggung Herdian, dan konsekuensinya bahkan lebih serius. Fang Yu akan menghadapi balas dendam dan kemarahan dari seluruh masyarakat Qingyan. Jadi bagaimana jika kamu pandai bertarung? Bisakah dia melawan seluruh masyarakat sendirian? Di bawah tatapan ngeri semua orang, Fang Yu perlahan berjalan di depan Herdian. Herdian tampak muram dan berkata, tahukah kau apa yang kau lakukan? Tahukah kau siapa aku? Fang Yu berhenti di depan Herdian, sedikit mengernyit, dan berkata, nama belakangmu Li, apakah kamu ada hubungan keluarga dengan Windy? Windy adalah kakakku. Jika dia tahu apa yang terjadi hari ini, kau tidak akan bisa mati bahkan jika kau punya 10 nyawa. Kata Herdian dengan tatapan penuh kebencian di matanya. Oh, baiklah, panggil dia dan biarkan dia menangani masalah ini, kata Fang Yu dengan senyum tipis di wajahnya. Mendengar ini, Herdian tertegun, lalu matanya bersinar dengan ganas, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Kakak, aku sekarang ada di Haoxing KTV. Ada yang memprovokasiku. Cepat bawa seseorang ke sini. Aku ingin mematahkan tangan dan kaki orang ini. Fang Yu berdiri di depannya, mendengarkan Herdian sambil tersenyum di wajahnya. Pada saat ini, Armen yang berdiri di samping tidak dapat menahan senyum jenaka di wajahnya. Dasar bodoh. Alih-alih mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia meminta Herdian untuk meminta bantuan. Kakak Herdian adalah Windy, Presiden Qingyan Society. Jika dia benar-benar datang sendiri, Fang Yu harusnya lupa kalau mau melarikan diri. Harga mahal harus dibayar. Sekelompok siswa di ruang pribadi juga menatap Fang Yu dengan bingung. Apakah orang ini terlalu sok? Dia benar-benar berinisiatif meminta Herdian meminta bantuan. Bukankah ini mencari kematian? Herdian segera menutup telepon, menatap Fang Yu dengan tajam, dan berkata, kakakku ada di dekat sini, Fang Yu, tunggu saja kematiannya. Wajah Fang Yu tampak acuh tak acuh, dia berjalan kembali ke sofa di ruang pribadi dengan tenang dan duduk. Tuan Li, kami tidak kenal Fang Yu. Bisakah kami pergi dulu? Seorang anak laki-laki berdiri dengan gemetar dan bertanya. Jangan ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi. Anak ini memakai seragam sekolah yang sama denganmu, bagaimana mungkin kalian tidak mengenalinya? Tunggu saja aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Kata Herdian dengan marah. Mendengar kata-kata itu, para siswa menjadi pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Kapan mereka pernah menghadapi situasi seperti itu? Pada saat yang sama, mereka sangat membenci Fang Yu dalam hati mereka. Bajingan ini, tidak hanya mencari kematian, tapi dia juga menyeret mereka bersamanya. Fang Yu, kenapa kita tidak menelepon polisi saja? Si gendut Liu mendekatkan diri ke telinga Fang Yu dan berbisik. Tidak perlu, tunggu saja kakaknya datang, kata Fang Yu. Tapi,
Bagaimanapun juga, ini adalah perkumpulan King Yan. Meskipun si gemuk Alfian tidak tahu banyak tentang hal-hal bawah tanah ini, dia pernah mendengar nama perkumpulan King Yan dan tahu bahwa itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Kakak Fang Yu, maafkan aku karena telah merepotkanmu lagi. Vivian menyeka air mata di sudut matanya dan berkata dengan lembut. Jangan takut, aku akan segera menelepon ayahku. Hubert mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Tidak perlu, tunggu saja dengan tenang. Fang Yu menghentikan Hubert dan berkata. Terjadi keheningan di ruang pribadi itu dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Herdian, yang berdiri di pintu kamar pribadi, menatap Fang Yu dengan tatapan tajam. Begitu saudara perempuannya datang, dia akan membuat Fang Yu berlutut dan memohon belas kasihan. Beberapa menit kemudian, suara nyaring sepatu hak tinggi terdengar di koridor. Windy, mengenakan seragam kerja, berjalan mendekati Herdian dengan selusin anak buahnya di belakangnya. Apa yang terjadi? Mengapa kau memanggilku dengan tergesa-gesa? Windy bertanya sambil mengerutkan kening. Ketika mereka melihat Windy muncul dan selusin pria mengikuti di belakangnya, wajah orang-orang di ruang pribadi itu berubah. Apakah ini Presiden King Yan Society? Mereka memandang Fang Yu yang sedang duduk di sofa. Pria ini masih begitu tenang. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Hanya si gemuk Alfian dan Hubert yang menyadari bahwa Windy adalah wanita yang, bersama sekelompok pria, membungkuk dan meminta maaf kepada Fang Yu di jalan beberapa malam yang lalu. Kakak, bantu aku menghadapi bajingan ini. Herdian menunjuk Fang Yu yang duduk diam di kamar pribadi dan berkata dengan kesal. Windy menoleh dan melihat ke dalam ruang pribadi. Pertama-tama dia melihat sekelompok pria tergeletak di tanah, lalu dia melihat Fang Yu duduk di sofa. Pada saat ini, Fang Yu menatapnya sambil tersenyum. Wajah Windy berubah drastis, dan dia merasa kedinginan di sekujur tubuh, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Sekarang sudah berakhir. Kakak, ini bajingan. Herdian di sebelahnya masih berbicara. Plak. Windy berbalik dan menamparkan wajahnya. Suara tepuk tangan meriah terdengar di seluruh ruangan pribadi itu. Herdian memegangi pipinya dan menatap Windy dengan mata terbelalak, matanya penuh ketidakpercayaan. Orang lain di ruangan itu juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kamu, segera minta maaf kepada Tuan Fang. Ucap Windy dengan nada dingin dan wajah dingin. Tuan Fang. Semua orang di ruang pribadi itu memandang Fang Yu. Bab 104, Wanita yang Menggoda. Herdian memegangi pipinya, sorot matanya penuh kebencian, dan berkata, Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Aku memintamu, untuk meminta maaf kepada Tuan Fang. Windy mengucapkan kata demi kata, nadanya sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya Herdian melihat adiknya begitu marah. Tetapi dia masih tidak mengerti. Apa hebatnya Fang Yu? Mengapa dia harus meminta maaf kepada Fang Yu? Aku tidak akan meminta maaf. Herdian meraung dengan mata merah. Plak. Windy begitu marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia menamparkan wajah Herdian lagi. Herdian juga sangat marah, dia baru saja minum obat, dan efek obatnya sudah mulai terasa. Matanya merah dan kondisi mentalnya mulai gelisah. Kakak, kamu tidak membantuku, tetapi kamu membantu orang luar. Aku harus memberitahu kakek tentang ini saat aku kembali. Biarkan dia yang memutuskan. Herdian tiba-tiba menyeringai. Diam, kata Windy dengan marah. Herdian sama sekali tidak peduli. Dia menunjuk hidung Fang Yu dan mengutuk, Fang Yu, aku akan mengingatmu, dasar bajingan. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Dan gadismu, aku akan menidurinya. Bam! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Herdian dipukul dengan keras, menyemburkan darah, dan terlempar mundur. Ia menghantam dinding koridor dengan keras disertai suara dentuman keras dan jatuh ke tanah. Sepertinya kau tidak punya cara untuk menghadapi saudaramu, jadi aku harus membantumu, kata Fang Yu dingin. Pada saat ini, orang lain di ruang pribadi itu menatap Fang Yu dengan hanya ketakutan di mata mereka. Fang Yu jelas-jelas sedang duduk di sofa, jadi bagaimana dia bisa menjatuhkan Herdian? Tuan Fang, saya minta maaf. Adik saya telah membuat Anda kesulitan. Ini salah saya karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Windy menghampiri Fang Yu dan membungkuk padanya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Windy dalam diam. Melihat Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, Windy menggertakkan giginya dan berlutut. Semua orang di sekitar tercengang. Ini adalah kekuatan yang kuat di kota Jianghai, Presiden Masyarakat King Yan. Dia benar-benar berlutut di depan Fang Yu. Melihat pemandangan ini, Armen, yang berada tidak jauh di belakang, menjadi pucat. Dia benar-benar bisa membuat Windy berlutut dan memohon belas kasihan. Siapa sebenarnya Fang Yu? Dia sebelumnya mengejek Fang Yu, mengatakan bahwa Fang Yu tidak layak menjadi bos Hubert. Tanpa mereka sadari, Fang Yu adalah bos sesungguhnya. Presiden, seru sekelompok bawahan di belakangnya. Mereka juga tidak menyangka ada seseorang di kota Jianghai yang bisa membuat presiden mereka berlutut. Tuan Fang, saudara laki-laki saya adalah putra tunggal keluarga Li.
Saya harap Anda bisa melepaskannya. Saya bersedia menerima hukuman atas kesalahannya, kata Windy sambil menundukkan kepalanya. Fang Yu menatap Windy, menyipitkan matanya sedikit, dan masih tidak berbicara. Dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh terjadi hari ini. Terjadi keheningan di ruang pribadi itu. Setelah beberapa saat, Fang Yu berkata, bagaimana persiapanmu untuk 10 inti binatang iblis yang aku sebutkan terakhir kali? Windy berkata, Tuan Fang, saya telah menghabiskan banyak tenaga untuk mencari benda ini di seluruh Tiongkok. Mungkin perlu waktu. Sekarang sudah bertambah menjadi 15. Lagi pula, aku sudah membantumu malam ini, bagaimana menurutmu? Fang Yu menatap Windy sambil tersenyum dan berkata. Tubuh Windy sedikit gemetar, dan dia berkata, saya mengerti. Fang Yu berdiri dan berkata kepada si gemuk Alfian dan Vivian yang berdiri di sana dengan linglung, ayo pergi. Pekerjaan setelahnya diserahkan padamu. Fang Yu menepuk bahu Hubert lagi dan berkata. Oke, bos. Fang Yu sekarang seperti dewa di hati Hubert. Di tengah tatapan terkejut orang banyak, Fang Yu meninggalkan ruang pribadi itu. Sambil berjalan di jalan, Fang Yu memikirkan hal lain. Wanita Windy ini, sungguh bukan orang yang sederhana. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah wanita paling licik yang pernah ditemuinya dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang terjadi malam ini kemungkinan besar direncanakan olehnya. Pertama, biarkan Herdian muncul di Haoxing KTV, tepat di ruang pribadi di seberang Fang Yu. Setelah itu, Herdian menimbulkan masalah dan Fang Yu mengambil tindakan. Windy kebetulan berada di dekat situ dan bergegas ke tempat kejadian, namun tidak menghentikan Herdian untuk terus menghina Fang Yu dan Vivian, sehingga membiarkan Fang Yu menyerang dan melukai Herdian dengan serius. Akhirnya, dia berlutut di hadapan Fang Yu di hadapan bawahannya dan memohon untuk Herdian. Rangkaian kejadian ini terlalu kebetulan dan pasti telah direncanakan oleh manusia. Namun, Fang Yu tidak perlu menebak apa tujuan akhir Windy. Apakah aku terlalu baik? Fang Yu sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati. Dia tidak suka dimanfaatkan, tetapi Windy telah memanfaatkannya lebih dari sekali. Sekarang setelah kupikir-pikir, memintanya untuk memberikan 5 inti batin binatang iblis saja terasa terlalu mudah baginya. Haoxing KTV. Nona, Tuan Muda tampaknya terluka parah. Haruskah kita mengirimnya ke rumah sakit terlebih dahulu? Seorang bawahan melangkah maju dan bertanya. Windy melirik Herdian, yang terbaring di koridor dengan darah di sekujur wajahnya. Matanya yang indah tanpa emosi saat dia berkata, baiklah, kirim dia ke rumah sakit. Selain itu, semua yang terjadi malam ini harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarkan. Ini termasuk dalam masyarakat Qingyan. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, Nona. Bawahan itu mengangguk. Kemudian, Windy berkata kepada bawahannya yang lain, saya harus pulang dan segera menyiapkan mobil. Si gemuk Alfian naik taksi pulang, sementara Fang Yu dan Vivian memilih berjalan pulang perlahan. Vivian memandang Fang Yu di sampingnya, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Fang Yu menyadarinya, jadi dia berbalik dan bertanya, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Petik 2. Aku hanya merasa bahwa semakin lama aku mengenal saudara Fang Yu, semakin kurang akrabnya aku denganmu. Vivian berkata setelah ragu-ragu sejenak. Itu wajar, semua orang punya rahasia. Jawab Fang Yu. Kakak Fang Yu, kamu pasti punya banyak rahasia, kan? Kata Vivian. Tentu saja, aku punya banyak rahasia, jawab Fang Yu. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku salah satunya? Hanya satu. Vivian bertanya dengan mata besarnya yang bersinar di bawah sinar bulan. Fang Yu terdiam beberapa saat, lalu berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ya, Vivian mengangguk dengan berat. Kalau begitu aku akan memberitahumu satu hal, dan itu juga yang paling penting, kata Fang Yu. Vivian menatap Fang Yu dengan penuh harap. Sebenarnya, aku telah hidup selama hampir 5.000 tahun, kata Fang Yu dengan suara yang dalam. Vivian tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, saudara Fang Yu, aku tahu kamu tidak akan benar-benar mengatakannya. Rahasia tidak lagi menjadi rahasia setelah diceritakan. Tapi saudara Fang Yu, kamu dapat menemukan alasan yang lebih baik. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Aku tidak akan tertipu olehmu, haha. Fang Yu tetap tenang, dia tahu Vivian tidak akan mempercayainya. Lebih dari 20 menit kemudian, keduanya berjalan ke komunitas Lijiang dan pergi ke lantai pertama gedung C. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mencium aroma aneh di udara. Dia berbalik dan melihat seorang wanita berambut panjang berjalan ke arahnya. Permisi, ini gedung C. Tanya wanita itu. Suaranya unik, sedikit serak, tetapi cukup menawan. Wajah wanita itu hanya bisa digambarkan sebagai licik, dengan fitur-fitur halus, kulit cerah, dan tahi lalat cantik di sudut mulutnya. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah matanya yang indah, yang mengalir dan beriak seperti gelombang air dan tampaknya mampu memikat jiwa orang-orang.
Kebanyakan pria mungkin akan kehilangan kendali saat melihat wanita dengan tingkat bencana seperti ini. Bahkan Vivian yang berdiri di sampingnya pun tertegun sejenak. Namun Fang Yu hanya melirik sekilas, lalu menarik kembali pandangannya dan berkata, "Ini gedung C." Wanita itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Fang Yu dan Vivian berjalan ke pintu lift dan menunggu lift. Wanita itu juga datang dan berdiri di samping Fang Yu. Menggigit. Pintu lift terbuka dan Fang Yu dan Vivian masuk. Wanita itu mengikuti Fang Yu dan berjalan menuju lift. Fang Yu menekan lantai 27, sementara wanita itu menekan lantai 28. Fang Yu menatap wanita itu dan sedikit mengernyit. Lift perlahan naik. Wangi yang keluar dari wanita itu memenuhi seluruh lift. Setelah 2 atau 3 detik, Vivian tiba-tiba menutup matanya dan hampir jatuh ke tanah. Fang Yu mengulurkan tangannya dan memeluk Vivian, matanya sedikit berubah. Wanita ini di dalam lift, ada sesuatu yang salah. Fang Yu menoleh dan melihat wanita itu berjalan ke arahnya dengan lengan terbuka, bibirnya semerah api, dan matanya yang licik penuh dengan air mata. "Ayo, mari kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan," wanita itu menjilat bibirnya dan berkata dengan suara seksi. Bab 105, Livia. Ketika seorang wanita berbicara, suaranya seperti sihir yang dapat menarik hati orang-orang. Fang Yu merasa pemandangan di depannya berubah menjadi merah muda. Pikirannya seolah mandek, otaknya kosong, dan matanya hanya tertuju pada wanita di depannya. Sedetik kemudian, Fang Yu keluar dari kondisi psikedelik ini. Teknik pesona. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap wanita yang hendak berjalan mendekatinya. Pada saat ini, belati tajam dengan cahaya perak muncul di tangan wanita itu. Menyadari perubahan di mata Fang Yu, mata wanita itu berkilat terkejut. Fang Yu menghirup begitu banyak dupa afrodisiak dan terpesona oleh pesonanya dari jarak dekat, tetapi dia tampak tidak terpengaruh sama sekali. "Sudah lama sekali aku tidak melihat orang berlatih seni merayu," kata Fang Yu dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Mendengar ini, wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Dia yakin Fang Yu masih terjaga dan pesonanya telah gagal. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan dupa sihir, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, mustahil bagi manusia untuk. Wanita itu menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh dengan kengerian. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menamparkan wanita di depannya. Ruang di dalam lift itu awalnya sempit, dan wanita itu tidak punya ruang untuk menghindar. Dia hanya bisa memusatkan energinya dan menyilangkan tangan di depan tubuhnya untuk menahan serangan itu. Ledakan. Wanita itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan itu. Tubuhnya menghantam pintu lift dengan keras disertai suara tumpul, dan belati di tangannya pun jatuh ke tanah. Dia mengerang kesakitan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Siapa yang mengirimu?" Fang Yu menatap wanita itu dan bertanya dengan dingin. Wanita itu tampak pucat, mengangkat matanya untuk melihat Fang Yu, air mata mengalir di matanya, dan berkata dengan suara terisak-isak, "Tuan, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." Wanita itu berwajah bagaikan setan yang bisa mendatangkan malapetaka bagi negara dan rakyatnya. Dia terlihat begitu menyedihkan, dengan suara yang sangat magnetis dan tatapan mata yang mempesona, hampir tidak ada laki-laki yang mampu menolaknya. Wanita ini benar-benar seorang wanita cantik yang dapat memikat jiwa orang. Sayangnya, orang yang dihadapinya adalah Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Mata Fang Yu tampak tenang saat dia berkata, "Aku hanya memberimu satu kesempatan. Jika kamu tidak menjawab dengan jujur, kamu tidak perlu menjawab." Wajah wanita itu sedikit berubah. Menggigit. Pada saat ini, lift telah mencapai lantai 27 dan pintu lift terbuka. Wanita itu menggertakkan giginya dan mengalirkan energi internal dalam tubuhnya, mencoba melarikan diri dengan cepat. Tetapi saat dia hendak bergerak, dia merasakan tekanan yang sangat kuat menyelimutinya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Fang Yu melangkah maju, mengulurkan jarinya, mengetuk dahi wanita itu, dan sebuah lampu merah menyala. Pandangan wanita itu langsung menjadi tumpul. "Ikuti aku," kata Fang Yu. "Baiklah." Wanita itu tampak bingung. Dia berdiri dan mengikuti Fang Yu. Fang Yu berjalan ke pintu rumahnya dan membukanya dengan kunci. Yasmin sedang mengepel lantai. Melihat Vivian tidur di bahu Fang Yu, wajah Yasmin berubah, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Vivian. "Bibi Wang, Yuiwe tertidur di mobil. Mungkin dia terlalu lelah, jadi aku tidak membangunkannya," kata Fang Yu. Yasmin melihat Vivian tampak normal dan tertidur lelap, jadi dia berkata dengan sedih, "Gadis ini akhir-akhir ini sibuk dengan geladi bersih ulang tahun sekolah. Dia mungkin sangat lelah." Fang Yu masuk ke dalam rumah dan meletakkan Vivian di sofa. Baru pada saat itulah Yasmin menyadari bahwa di belakang Fang Yu ada seorang wanita seksi mengenakan rok mini, memperlihatkan kaki putihnya yang panjang. "Fang Yu, siapa ini?" Yasmin bertanya dengan suara pelan karena takut membangunkan Vivian. Yasmin tertegun saat melihat penampilan wanita itu. Bagaimana wanita ini bisa begitu cantik?
Yasmin selalu percaya diri dengan penampilannya, dan karena dia lebih tua, dia jarang membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi ketika dia melihat wanita ini, dia malah merasa malu terhadap dirinya sendiri. Dia temanku. Dia datang ke sini untuk mengambil sesuatu dan akan segera pergi. Bibi Wang, kamu tidak perlu memperhatikannya. Setelah mengatakan itu, Fang Yu langsung berjalan ke pintu kamarnya, mendorongnya hingga terbuka, dan masuk. Wanita itu mengikuti Fang Yu dan berjalan memasuki ruangan bersama. Lalu Fang Yu menutup pintu. Yasmin yang berdiri di aula menatap lurus ke arah pintu kamar Fang Yu dengan ekspresi terkejut. Fang Yu, sangat menjanjikan. Dia baru kelas 3 SMA, tapi dia bisa membawa pulang pacar secantik itu. Di dalam kamar, Fang Yu meminta wanita itu untuk duduk di tempat tidur dan bertanya, siapa namamu? Livia. Wanita itu menjawab dengan mata kosong, menatap lurus ke arah Fang Yu. Siapa yang mengirimmu? Tanya Fang Yu. Tidak seorang pun yang mengirim saya ke sini. Jawab Livia. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu di sini untuk berurusan denganku? Saya melihat hadiah besar di web gelap, dan targetnya adalah Anda. Jika saya membunuh Anda, saya bisa mendapatkan hadiah sebesar 100 juta dolar. Jawab Livia. Web gelap, hadiah 100 juta dolar. Tatapan mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia bertanya, siapa yang memposting hadiahnya? Saya tidak tahu, penerbitnya anonim, kata Livia. Apa itu dark web? Fang Yu bertanya lagi. Itu adalah situs web tempat banyak tentara bayaran, pembunuh, dan bandar narkoba berkumpul. Banyak transaksi ilegal dapat dilakukan di web gelap, jawab Livia. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia mulai berpikir. Siapa yang mengeluarkan hadiah 100 juta dolar? 100 juta dolar AS bukanlah jumlah yang kecil. Siapapun yang dapat menghasilkan uang sebanyak ini pasti sangat kaya dan memiliki dendam yang mendalam terhadap Fang Yu. Yohana, Paul, atau orang lain. Tanpa informasi relevan, tidak peduli seberapa banyak Anda berpikir, Anda tidak dapat sampai pada kesimpulan apapun. Fang Yu tidak berpikir lebih jauh dan menatap Livia. Wanita ini sebenarnya sedang mempraktikkan seni merayu. Sejak jatuhnya Sekte Hehuan, Fang Yu jarang melihat kultivator berlatih seni pesona. Tanpa diduga, seni pesona belum hilang. Siapa yang mengajarimu jimat ini? Tanya Fang Yu. Aku tidak berlatih teknik pesona khusus, kebetulan saja wajahku seperti ini. Pada saat ini, nada bicara Livia tiba-tiba menjadi menggoda. Pada saat ini, mata Livia telah kembali jernih. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Kesadaran Livia lebih kuat dari yang dia kira, kalau tidak, mustahil baginya untuk keluar dari kondisi penangkapan jiwa secepat itu. Jika kamu punya pertanyaan, tanyakan saja langsung. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tolong jangan gunakan sihir aneh itu padaku lagi, oke? Livia mengedipkan matanya, mengangkat kakinya yang panjang, dan berkata dengan nada menggoda. Bicaralah dengan baik. Fang Yu mengerutkan kening. Itulah cara orang berbicara, kata Livia dengan tatapan licik di matanya. Kalau begitu aku akan membantumu memperbaikinya. Fang Yu tersenyum dingin dan melepaskan semburan tekanan yang menyelimuti Livia. Livia segera merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah ada sesuatu yang berat menekannya, dan tulang-tulangnya hampir runtuh. Ah! Livia mengerang kesakitan, dan suaranya cukup keras. Di luar ruangan, Yasmin yang sedang mengepel lantai tampak aneh saat mendengar suara itu. Jangan! Ah! Terdengar lagi erangan kesakitan disertai teriakan minta ampun. Yasmin berhenti mengepel lantai, melihat ke arah pintu kamar Fang Yu, pipinya memerah. Di dalam ruangan, Fang Yu melihat bahwa Livia tidak dapat bertahan lagi, jadi dia menarik tekanannya. Sekarang, bisakah kita bicara dengan baik? Tanya Fang Yu. Livia berbaring di tempat tidur Fang Yu, terengah-engah, wajahnya pucat dan berkeringat. Baru saja dia merasa seakan-akan semua tulangnya diremas menjadi bola dan dia akan meledak dan mati. Dia tidak ingin mengalami perasaan ini lagi dalam hidupnya. Aku akan bertanya lagi, siapa tuanmu? Fang Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Kali ini, Livia tidak berani memainkan trik apapun lagi. Dia benar-benar memiliki trauma psikologis tentang Fang Yu, dan segera menjawab, saya dari Istana Frost. Istana Es. Fang Yu tertegun. Dia pernah mendengar tentang sekte ini, yang merupakan sekte baru yang hanya menerima pengikut perempuan dan didirikan sekitar 500 tahun yang lalu. Akan tetapi, para pengikut Istana Frost harusnya mempraktikkan metode mental dan manual rahasia yang diwariskan dari puncak es dan salju, yang tidak ada hubungannya dengan seni merayu. Bahkan dapat dikatakan bahwa Istana Frost harusnya sangat menentang penggunaan teknik pesona, yang dianggap sebagai teknik kelas 3. Apakah Livia berbohong? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, kamu berasal dari Istana Frost, mengapa kamu berlatih seni merayu? Aku sudah pernah mengatakannya sebelumnya, aku tidak ahli dalam seni merayu. Kata Livia dengan hati-hati. Fang Yu menatap Livia dan memang tidak menemukan jejak kebohongan di wajahnya. Apakah kamu masih menginginkan hadiah 100 juta dolar itu? Fang Yu bertanya sambil tersenyum.
Livia gemetar seluruh tubuhnya dan berkata, aku tidak berani memikirkannya. Bersambung,